Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rancangan jaringan MAN, di mana kami mengambil studi kasus di perusahaan Wijaya Group. Pertama saya perkenalkan diri atas nama Lut Faisal, NPM 2020-13-005. Kemudian ada Pak Ahwan Ashari Tahir dengan NPM 2020-13-0011. Kemudian ada Pak Wahyu Artanugraha dengan NPM 2020-13-0018. Ya, saya lanjut. Yang pertama, untuk gambaran umum, saya persilakan Pak Wahyu Artanugraha untuk mempresentasikannya. Oh, baik, terima kasih waktunya Pak. Saya jelaskan sedikit. Jadi Wijaya Group merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kaca, produksi bata ringan, dan bidang distribusi penjualan barang campuran. Wijaya Group memiliki kantor pusat di Jalan Balaparang 2, nomor 17, Makassar, dan memiliki kantor produksi serta gudang di Jalan Inspeksi Kanal Perbatasan Gua Makassar atau di Hertasning Baru. Jadi pada awalnya, kantor ini hanya membutuhkan penerapan desain jaringan berbasis LAN. Tetapi pada perkembangannya, Wijaya Group menambahkan usahanya dan membuka kantor produksi baru yang sekaligus dijadikan sebagai gudang. Di kantor baru tersebut juga terdapat beberapa ruangan yang memerlukan jaringan komputer. Untuk melakukan proses pengontrolan, pengecekan, dan integrasi data, maka perusahaan ini perlu saling terhubung antara kantor pusat dengan kantor cabang. Alasan lain adalah menghemat dari sisi sumber daya dan akses lebih cepat dibandingkan sistemnya terpisah. Jadi mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai gambaran umum objek yang kami angkat. Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjut untuk perangkat yang akan kami gunakan. Yang pertama untuk perangkat keras, yaitu 2 buah mikrotik, kemudian kabel UTP, switch TP-Link yang menggunakan 16 port, kemudian konektor RJ45, kemudian kerimpin tools, perkakas jaringan, dan untuk perangkat lunaknya kami menggunakan router OS, Winbox, dan Cisco Packet Tracker untuk perancangan jaringannya. Kemudian lanjut di desain implementasi jaringannya, saya persilakan Pak Ahwan untuk mempresentasikannya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai desain implementasi jaringan MAN, di mana sebelum kita memasuki desain implementasi itu, kenapa perlu atau kenapa dikatakan bahwa jaringan ini bersifat atau memiliki ciri namanya MAN? Karena kita melihat dari pengertian dasarnya dulu, yaitu dari kepanjangan akronim dari MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Artinya singkatnya itu adalah gabungan beberapa LAN yang saling terhubung, yang beberapa literatur mengatakan dia masih dalam satu kawasan. Beberapa literatur mengatakan bahwa 10 sampai 50 km jaraknya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kantor yang berjarak kurang atau lebih dari itu, maka bisa dikategorikan sebagai jaringan MAN. Nah, kemudian di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan yang namanya untuk melakukan menggambarkan mengenai desain implementasinya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah router. Kenapa harus 2 buah router? Karena ada 2 lokasi, ada 2 tempat atau ada 2 kantor yang mau kita hubungkan. Kantor yang pertama itu
di sebelah kiri, yaitu misalnya kantor pusat. Kemudian yang sebelah kanan yang di sini adalah kantor cabang. Jadi kantor pusat ini dan kantor cabang adalah dua buah kantor yang saling dua buah kantor yang berjauhan. Jaraknya kurang lebih sekitar 10 kiloan dari kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, kemudian kalau misalnya kita alasan lain kenapa harus dihubungkan dengan menggunakan jaringan MAN, karena ada beberapa pekerjaan yang langsung kita mau akses, misalnya kita mau mengecek penjualannya, kita mau mengecek stok barangnya. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan sistem berbasis website atau sistem yang lain. Nah, kita mau jadikan saja ini kita lebih mudah mengaksesnya. Sumber daya kita sumber dayanya lebih efisien lah. Nah, kemudian untuk pengimplementasian sendiri itu di router ini saya menggunakan subnet mask dengan alokasi IP itu subnet masknya /30. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa subnet mask /30 itu dia memiliki IP tersedia untuk klien itu hanya 2, karena yang pertama dijadikan dua IP itu tidak bisa kita gunakan, 2 IP yang hanya bisa digunakan oleh perangkat. Makanya karena hanya 2 perangkat yang mau saling terhubung, untuk mengefisienkan penggunaan IP, maka saya menggunakan /30. Nah, kemudian setelah router jadi ini router dengan router ini dia masuk ke dalam konfigurasi static routing. Artinya apa? Saya mendaftarkan router setelahnya. Jadi kalau saya misalnya mau menghubungkan router 1 dengan router 2, maka saya harus mendaftarkan dulu router yang mau saya tuju. Router yang mau saya tuju adalah router 2. Di mana router 2 itu memiliki IP routernya sendiri adalah 10.10.10.2, sedangkan IP jaringan di bawahnya itu 192.168.3.1, berarti dia networknya 3.0. Maka di router 1 saya daftarkan IP yang berada di jaringan router 2. Begitu pula sebaliknya, di router 2 ini saya mendaftarkan jaringan yang ada di router 1. Saya mendaftarkan jaringannya si router 1. Nah, itu masih menggunakan namanya static routing. Kemudian untuk alokasi IP-nya, untuk alokasi IP sendiri di bawah jaringan router 1 itu saya mengambil dua contoh PC. Saya mengambil pada studi kasus kali ini hanya 2 PC yang saya ambil, PC 1 dan laptop, tetapi semuanya terhubung menggunakan kabel UTP, tidak ada yang menggunakan WiFi. Jadi kita ibaratkan ini PC ini di ruang pimpinan, kemudian laptop ini misalnya di ruang front office atau di ruangan lainnya. Nah, kemudian ini saya bangkitkan dia dengan metode static IP. Jadi pembagian IP-nya ini static. Saya tidak bangkitkan IP dari router, tetapi saya mengisi sesuai dengan network atau net ID-nya dari sini. Jadi PC ini dengan PC 1, PC 0 dengan laptop 0 itu dia mendapatkan IP bukan secara dinamik atau DHCP, tetapi statik. Artinya apa? Saya mengisikan sendiri. Jadi tour administratornya nanti mengisikan sendiri ke PC yang ada di bawahnya. Alasannya kenapa? Supaya kita lebih mudah untuk mengontrolnya, supaya kita lebih mudah, karena kan tidak terlalu banyak di PC, maka lebih mudah kita mengontrol. Nah, begitu pula di kondisi di kantor cabang. Ini kantor pusat, di kantor cabang. Di kantor cabang juga saya tidak menggunakan IP dinamik, tetapi saya menggunakan IP statik karena alasan yang tadi. Jadi semua antara kantor pusat dengan kantor cabang, itu dia dia menggunakan IP statik semua, seperti itu. Kemudian mungkin Pak
Lut mungkin bisa stop share dulu. Saya coba share ininya. Apa namanya? Saya mungkin mendemokan melakukan ping jaringan dari jadi kalau saya mau hubungkan ini dari kantor pusat ke kantor cabang seperti itu Pak. Saya coba dulu satu kali mungkin satu Ya, kita tampilkan bagaimana prosesnya. Saya ping dari jaringan sini ke jaringan sebelah sini. Apakah dia saling terhubung atau tidak? Seperti itu. Dengan implementasi ini. Apa namanya? Ya, mungkin Pak Lut bisa stop share. Biar saya yang share dulu ini. Pak. Iya. Oke, tunggu saya coba buka. Saya coba buka Cisco Packet Tracer. Saya coba ini. Saya coba mana? Tunggu lagi loading dulu. Oke, ini. Oke, saya share dulu. Saya share screen dulu. Ini masih Cisco ini. Oke. Oke. Oke, mungkin sudah tampil ya, Bapak Ibu. ya, sudah tampil Pak. Iya, sudah tampil. Ya, ini jadi ini saya coba desain menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau kita lihat ini semua sudah warna hijau, artinya sudah berfungsi semua. Jadi saya coba melakukan ping dari laptop sini ke laptop sini. Saya mau cek dia, di sini IP-nya dia 2.2, di sini 3.2. Saya coba lakukan pengecekan. Saya desktop, command prompt. Ping 192.168.3.2. Oh, DRTO. Oke, dia sudah time to live. Tadi dia membutuhkan apa namanya waktu untuk connect ke sana. Routernya ternyata sudah connect. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa laptop ini ke laptop sini bisa terhubung. Kemudian saya coba PC 0 ini ke sini di jaringan 3.3 ke 2.3. Coba desktop ping, lakukan ping 192.168.2.3.
Oke, dia membutuhkan dia ternyata time to life juga. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat antara kantor cabang dengan kantor pusat itu sudah bisa bertukar informasi. Artinya ini komputer sini bisa mengakses ke sini, dia bisa dinyatakan dia satu jaringan. Kenapa? Karena sudah terhubung dengan dua buah router ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa kenapa saya gunakan static routing, kita bisa lihat di sini di config-nya, di routingnya, ini static. Artinya static, saya mendaftarkan tujuannya kemana. Tujuannya itu ke networknya 3.0 melalui apa? Melalui IP ini, Nah, jadi ini static routing. Sudah jelas di sini bahwa routingnya itu menggunakan static, network address yang digunakan yaitu dari 3.0 ke 10 melalui IP tujuan itu network tujuan itu 3.0 melalui 10.10.10.2 IP router 10.10.2. Nah, kemudian ini juga kita lihat config-nya. Static routing ternyata juga itu. Nah, kita mau lakukan terhubung ke jaringan 2.0 melalui via apa? Via 10.10.10.1/30. Seperti itu. Inilah itulah tadi bentuk implementasi jaringan yang kami gunakan. Nah, sebenarnya pada kenyataannya sebenarnya ada banyak yang bisa ditambahkan. Ada yang bisa ditambahkan. Kita bisa menambahkan misalnya kamera, kita bisa menambahkan IP phone, tapi sesuai sesuai dengan permintaan pertama dari perusahaan itu hanyalah jaringannya saja dulu. Nanti baru ditambahkan dari sisi perangkat-perangkat yang lain. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Lut Faisal. Mungkin memberikan kesimpulan atau langsung menutup seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku. Ya, baik. Terima kasih atas presentasenya. Jadi, mungkin itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.